nikmatnya yang tidak terkira, kita berharap Allah menyempurnakan kebaikan-kebaikan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salam dan salawat kita mohon kepada Allah agar tercurah-curah kepada teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Masya Allah, Edi sedang diuji sakit, ya. Kita doakan mumpung beliau nggak hadir di sini. Da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib. Da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib. Doa seorang muslim kepada saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan, itu mustajabah, pasti dikabulkan. Maka kita, iya benar sekali, malaikat yang ada di atas kita, malaikat akan berkata, amin, walaka mithlu dzalik. Amin, semoga Allah mengabulkan permintaan kalian. Dan kami, itu kata malaikat sebelum terbentuk, dan kami selalu mendoakan, walaka, untukmu, misla dzalik, seumpama doamu tadi, atau bahkan lebih baik. Ikhwas sekalian, kita doakan Edi segera pulih kembali insya-Allah. Amin. Kemudian ikhwah yang lain yang sedang dalam maisha, kesibukan, ya, semoga Allah lancarkan. Dan kita makin yakin betapa sayangnya Allah kepada kita. Kalau kita nggak pernah diuji demikian, boleh jadi kita jarang menyebut-nyebut nama Allah. Inilah mengapa kemudian Allah menurunkan ujian kepada kita. Yang paling utama, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyebutkan bahwa ujian yang Allah berikan ini menjadi sarana Allah mencintai hambanya. Betapa bahagia kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Dan cinta Allah untuk kita tidak mungkin tanpa syarat. Cinta Allah kepada hambanya tidak mungkin gratisan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara man yuridillahu bihi khairan, siapa saja yang berkehendak mendapatkan dari Allah khairan, kebaikan tanpa batas. Gak ada sekat-sekat kebaikan. Yang ada adalah kebaikan berlimpah ruah, kebaikan tanpa batas. Maka Nabi melanjutkan, siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan tanpa batas, yusib minhu, Allah berikan yusib, ujian. Allah berikan yang menyenangkan, ujian. Allah berikan yang sakit, ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan ujian, maka prinsipnya 4. 1, pasti sesuai kemampuan kita.
Nggak ada ujian yang kita nggak mampu, nggak ada. Ketika Allah menurunkan ujian kepada kita, berarti Allah punya iradah, Allah punya hak berkeinginan, dan itulah ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan memberikan musibah, maka Allah sesungguhnya ingin mencintai hamba. Dan nomor satu, ujian sesuai kemampuan hambanya. Yang kedua, ujian untuk menaikkan kelas kita. Tanya sama Pak dosen tuh, kalau nggak ikut ujian gimana? Nggak akan lulus, nggak akan naik. Ikut ujian, nggak enak, tapi nanti hasil akhirnya bahagia. Masya Allah, sampai Allah menutup kalimatnya, wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang salih, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pertama ujian sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian itu untuk naik kelas. Yang ketiga, ujian di dunia seperti sifat dunia. Dunia, dana itu artinya dekat. Dana itu dekat. Apa artinya? Seberapa berat ujian itu nggak akan selama-lamanya. Karena sifat dunia sebentar. Sifat dunia sebentar. Nanti di akhirat baru tanpa batas. Dunia itu dana, dekat, 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 dekat. Ya sudah segini. Itu pun nggak mungkin. Sejarah ini ujian musibah itu nggak mungkin. Maka yakinlah, ketika datang ujian kepada kita, kita akan mengatakan di depan siapapun yang meragukan hakikat ujian, kita akan nyatakan kepada mereka, kalau matahari semakin terik, pertanda sore akan datang. Kalau malam semakin pekat, pertanda fajar akan menyingsing. Gak ada yang selamanya di dunia, gak ada. Nomor satu, pasti sesuai kemampuan. Nomor dua, untuk menaikkan kelas kita. Nomor tiga, tidak akan selamanya. Yang keempat, ujian Allah berikan kepada kita untuk mengetahui. Tentu diri kita, Allah Maha tahu. Allah ingin menunjukkan mana yang sungguh-sungguh, mana yang kualitasnya emas, mana yang kuningan. Afwan, ada orang kuningan, ada orang kuningan. Mana yang emas murni, mana yang sepuhan. Ujian itu untuk mengetahui mana yang sungguh-sungguh, mana yang guyon, mana yang serius, mana yang bercanda. Maka sungguh ketika kita menghadapi apa yang namanya ujian ini, yang ada dalam benak kita adalah Allah lebih besar, maha besar daripada segalanya, apalagi ujian.
Sahabat Ali pernah berkata, wallahu alam, ini kalimat beliau atau bukan? Beberapa kali dikutip, saya belum tahu sumber aslinya. Oke, katakanlah bukan dari sahabat Ali, ya, ada sebuah pepatah gitu aja. Katakan kepada ujian, duhai ujian, seberapa berat, seberapa besar dirimu, maka Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Seberapa berat ujian itu. Apalagi ketika ingat tadi 3 yang pertama. Ya. Dia akan ingat bahwa ujian yang Allah berikan itu sesuai kemampuan hamba. Yang kedua, ujian yang Allah berikan itu untuk naik kelas. Yang ketiga, tidak ada yang langgeng di dunia ini. Semuanya terbatas. Sementara. Yang keempat, agar kita tahu kualitas saya seberapa. Kalau dalam emas, berapa karat. Ikhwan sekalian, apapun, kita yakin Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pasti kita yakin. Sofyan, Fauzi, Anggun yakin bahwa Allah menciptakan kita di dunia ini untuk bahagia, untuk agar sedih. Masya Allah. Ngapain sedih? Maka Allah menyebutkan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguh benar-benar orang yang meyakini Allah adalah Rabb-nya, kemudian istiqamah, maka malaikat akan memberikan arahan, ya. Allah akan memberikan arahan kepada kita. Fala khaufun 'alaihim, jangan takut. Wala hum yahzanun, jangan sedih. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.